kasih Bapa di surga. Engkau yang baik, Engkau yang mulia, Engkau yang layak terima pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kau
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah hidup kami, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi dengan segenap hati, Jesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, Tetap kau pandang indah dalammu Tuhan. Come on, sing it. tetap kau pandang indah dalam. I feel your presence in this place, God. Come on. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan, I am yours now forever. Sing it, come on. I am yours now forever. In your hand, come on. In your hand I surrender. I surrender. I am yours. I am yours Come on, sing it. now forever. In your hand. In your hand I surrender. I surrender. One more time. I am yours. I am yours Amen. now forever. In your I surrender. Amen. I surrender. You are mine. You are mine now forever. Amen, God. Yes, you are my son, Jesus. In your song, I am yours Sama-sama Tuhan, come on. now forever. In your hand I surrender. Your hand I surrender. You are mine. Come on. You are mine now forever. I'm alive In your shoulder, I am yours. I am yours Now and forever. now forever. You are my strength, Jesus. Sama Tuhan. Amen. I surrender. You are mine. You are mine Yes, Lord. now forever. I'm alive. I'm alive in your Yes, Lord. Mana ambil saat terus di hadapan Tuhan sore hari ini. Come on, guys. You are... Ya, kamu retreat kesini tujuanmu apa? Disuruh papamu atau kamu memang pengen retreat atau ikut program gereja? Healing. Apa ya? Ada misi khusus gak kamu? Atau biasa aja pokoknya kamu ikut aja? Kamu ingin mencari Tuhan lebih lagi. Kamu selama ini gak menemukan Tuhan di rumah. Maksud bapak yang ajari firman gak ini? Oke ya. Kan Yuriel ya, sama lagi ya, cewek deh. Kasih Jo siapa namanya? Hah? Indah. Nanda. Pakai masker sih kamu. Aku nggak lihat. Anda kamu retreat tujuanmu apa? Ada tujuan khusus nggak? Beli sate kelinci, Kak. Bisa Pak? Beli sate kelinci. Nanti malam ada acara khusus kan? Oh. Ya tunggu sate kelinci aja, tunggu senang pojokan aku dibujui. Di prank gak boleh ya. Sate kelinci walot. Diprotes teman saya. Ini kelinci kok kayak gini. Loh kelinci ya kayak kono Mas gitu. Padahal saya beli di depan empuk kan. Aku 5 ya. Tujuan apa sate kelinci coba? Apa enggak tujuan apa Anda? Mau lebih paham Tuhan. Berarti banyak orang nggak memahami kamu. Ya?
Ada. Loh, manusia itu memang nggak bisa memahami kita guys ya. There is only one person that know you well. Ada satu orang yang paling mengerti hatimu. Siapa namanya? Yesus. Nah, yakin kamu ya? Kamu ada masalah curhatnya sama Yesus atau sama temanmu? Jawab salah, gak jawab salah gitu ya. Saya harus datang sama Tuhan dulu. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Minggu 1 bulan yang lalu saya di tempat ini. Ya, ini tak kasih vision dulu biar kamu semangat ya. Tempat ini tuh ngeri guys, bukan ngeri setan enggak ya. Ini keramat. Kenapa? Karena kami datang ibadah di tempat ini, kami pulang dari tempat ini, kami semua diberkati, kami di refresh Tuhan. Amin. Jadi kamu datang di tempat ini ya, yang betul-betul meluangkan waktu, ya percayalah, kamu akan dapat sesuatu. Ada satu kesaksian ya, teman saya waktu itu, kita intinya orang-orang dewasa guys ya, sudah punya anak semua ya. Kalau di sini kan masih muda-muda ya. Itu satu teman saya itu dia belani datang retreat, sebenarnya dia nggak bisa datang. Dia ada pameran, dia seorang broker properti gitu ya. Dia nggak ada pameran, harusnya ada pameran, dia belani datang. Sebenarnya dia merasa, waduh besok aku nggak bisa nginep ini kok. Soalnya dia bilang sama kakak orang saya, aku nggak bisa nginep. Soalnya besok aku jaga pameran. Tiba-tiba malam itu dia memutuskan dia mau nginep. Jadi dia nggak jaga pameran. Dan kamu tahu, dia belani nginep, lanjut retreat. Besoknya waktu dia kesaksian dia cerita. Dia di WA sama temennya. Ada salah satu komisinya dia waktu jualan rumah. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu dia sudah lupa, nggak pernah ingat. Tiba-tiba cair. Terus dia ngomong, loh ternyata kalau aku belani Tuhan, berarti Tuhan sedang belani urusanku. Amen. Siapa di sini yang hari ini datang ke retreat ini sebenarnya kamu ada acara lain yang sepertinya lebih menarik, lebih penting, tapi kamu belani datang ke tempat ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya bual kanan kirimu bilang gini, aku pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, ngantuk ini deh. Oke ya. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya. Bukunya dibuka semua. Aku kok enggak tinggal handphone ya. Aku enggak dirampas. Pintar Pak Arman ya. Rampas. Oh gitu. Soalnya saya butuh browsing juga di buka. Sorry ya. Oke, maaf ya Bu. Baik, kita buka ayatnya. Roma 12 ayat 2. Nah, ini dikirim Pak Arfan ayat ini aku ya. Saya ingin nanti kita akan dibaca sama-sama. Roman chapter 12 verse 2. Ya, Roman 18 ayat 22. Salah ngomong sama tuh hilang. Roma 12 maksudnya. Berarti enggak ngantuk kalian ya. Gus, bisa jalan lama Gus. Enak Gus. Ya. Roma 12 ayat 2 ya, karena Bagus sudah nggak pernah buka Alkitab, jadi Bagus yang baca ya. Masih sama aja kan? Oke Gus, mantap. Fotografer handal. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, ya. Jadi ayat pegangannya adalah ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kamu harus berubah. Makanya temanya adalah changing of life ya, merubah hidup. Nah, tapi Kak Adrian mau kasih kamu satu pertanyaan dulu deh. Siapa ya? Di sini tak tanyain. Oke. Siapa namanya? Iya kamu. Siapa? Bianca. Aku pernah lihat kamu kan ya? Kamu sudah pernah ketemu kan? Bianca. Iya. Masih terus. Kan ketemu gak ada nyongko tau. Kalau ya aku kan apa wong nak sopo kan terus. Bianca, menurutmu perubahan hidup itu apa sih Bianca? Ini Kak Adrian mau tanya nih, kamu punya definisi nggak? Bahasamu sendiri, jangan takut salah. Kalau benar tak kasih tiket KKN Desa Penari. Film kecil aja sampai jadi namanya kecil ya. Dr. Strange versus KKN, pilih KKN. Oke. Silakan ya kan. Perubahan hidup itu apa? Kamu kelas berapa kan? Sampai. Bisa sekali. Oke, biar apa? Perubahan hidup apa? Pasti bisa bikin kalimat.
menjadi lebih baik ya. Kita jadi gitu kan, betul kan ya. Oke, thank you Bianca. Sebenarnya Bianca siapa namanya? Ini Kristi. Oke, Kristi. Kristi ya. Iya. Kristi, perubahan hidup itu apa? Kristi. Power Rangers. Power Rangers. Iki generasi milenial. Ranger cek. Berarti berubah gitu. Kayak nongkrong aku tuh. Jangan sampai. Apa yang perubahan itu? Kristi ini mantap ini. Cek, ini kamu kasih berapa Kristi? Antes. Oke. Kenapa kamu bilang Power Rangers? Suruh garangnya, disuruh sama garangnya. Kamu nggak usah. Ahlinya kayak gini ya, mesti. Dan aku sih barang sih, mantap cara ya. Kamu menyebarkan suasana. Wes, jawab lagi. Awas nggak salah. Apa perubahan hidup itu apa? Arti perubahan hidup. Tapi sokwi kan jangan. Kalimatnya tok. Meninggalkan kehidupan yang lama untuk memulai kehidupan yang baru. Kehidupan lama. Dulu suka makan berarti nggak boleh makan sekarang. Saya jelas makanya. Oh, beda konsepnya. Konsep-konsepnya. Ya, oke saya. Meninggalkan yang udah lama, masuk kehidupan yang baru. Nah, tapi begini teman-teman ya. Dulu kalian juga punya pemikiran yang sama dengan kalian. Berubah hidup itu berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Contohnya apa sih? Contoh praktisnya apa ya? Misalkan kamu dulu bagaimana, sekarang nggak boleh bagaimana ya. Saya tanya baju biru. Namamu Andika ya? Ini kan Andika, contoh perubahan hidup itu gimana? Oh, aduh, ganteng ini atuh bro. Ini boys ini. Ini mesti modelnya ini mesti suka apa? Tebar pesona. Tapi gagal kabeh. Oke Andika, apa berubah? Contohnya gimana? Kayak dulu misalnya sering nyontek, sekarang nggak boleh. Wah ya. Boleh. Wes. Sekarang apa ya? Dulu nyontek nggak boleh, sekarang zamannya kontennya jalur. Oke ya, jadi ini mengarah pada perbuatan. Nah, tapi kalian mau bilang sama kalian guys ya, hari ini kita mau sedikit belajar pentingnya. Coba kita buka di dalam ya. Saya suka ini membahas ini ya. 2 Korintus 10. Mari ya. Ya, jangan lama 2 Korintus 10. Boleh sampai esok-esok. Ya. Bingung. Tuh mas Komang. Ya. Duh. Ya, ketemu Gong. Pecut ya. Teman-teman. Pesannya. Bagus ya buka ini. Oh, buka kartu ceki. 2 Korintus 10. Ruwet, ruwet. Ya. Oke, saya ingin mendengar suaranya Yohanes. Masih turu aku. Ayo, Jo. Saya gak ngantuk ya, berpikir lah. Aku tuh gak iso karena mencoba. Mulai turu kan saya. Oke, John. By the way, Arjan ngelesi seorang murid orang Argentina, boleh. Namanya Juan. Ternyata bahasa Latinnya Yohanes itu Juan. Keren tuh ya. Bahasa Latinnya Yakobus tuh kok Santiago. Baru ngerti aku, karena Santiago itu Yakobus. Juan. Saudara Juan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 dan 5. Jangan baca itu ya, baca itu. Oke. Karena senjata kami halangan, Yes. melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lanjut. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merupakannya Meruntuhkan Juan. merebutkan setiap tubuh yang dibangun oleh keakuan untuk menentang Cek sadar. Terus Juan. pengenalan akan Allah. Nah, terus Kami menawan segala pikiran
Stop. Oke, silakan jangan duduk lagi ya. Setengah sadar. Tapi oke ya. Nah lihat ya, kata kuncinya perhatikan ya guys. Kata kuncinya adalah di kata-kata ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah dengarkan keadaan ya. Saya kemarin barusan diceritain sama Pak Arfan ya. Saya juga lihat di story-nya Bunda ya. Ada beberapa anak yang sudah dibaptis. Yang sudah dibaptis angkat tangan guys. Raise up your hand. Yang baru dibaptis kemarin. Nah, bagus 10 tahun kepungkur nggak usah. 1, 2, 3, 4, mantap ya. Nah ini masih muda-muda nih ya. Nah dengarkan keadaan ya. Ketika kamu dibaptis ya, pasti kamu kan sudah dibekali tuh ya sebelum baptis ya. Ini adalah kamu berubah dari gaya hidup yang lama, hidup yang baru, hidup bersama dengan Kristus. Nah ini keadaan memperlengkapi kamu dengan satu pemahaman ya mungkin sudah disampaikan juga dengan ketika kamu konseling baptisan itu, tapi keadaan mau meneguhkan lagi. Siapa tahu ini mungkin kamu miss ya, ketika diterangkan kamu lupa dan miss. Ini berlaku untuk kita semua. Bahwa sebenarnya guys, ketika orang baptis itu kan biasanya kamu diidentikan dengan satu kata, yaitu apa? Bertobat. Betul ya? Kamu tobat, kamu dibaptis, kamu jadi manusia baru. Amin. Ya toh? Dulunya suka apa? Miso. Gak oleh miso meneh. Kamu baptis, wis melok Yesus ya. Tapi kenyataannya ya, saya tidak meremehkan, tidak. Mohon maaf. Kemudian dulu baptis, kemudian setelah dibaptis, selang hidupnya keadaan berjalan 2 minggu, keadaan jatuh lagi dalam satu dosa yang sama. Dan keadaan merasa sangat sedih, down, dan merasa aku baptis percuma. Ternyata hidupku nggak berubah. Saya tidak menakut-nakuti ya, tapi itu akan bisa sangat terjadi. Dan mungkin sudah terjadi. Jawaban dewi di hatimu ya, yang sudah baptis. Nah hari ini keadaan mengasih kamu good news. Ternyata ketika kita berpikir bahwa aku harus baptis, aku harus melok Yesus, aku harus bertobat, aku harus merubah hidupku, itu ternyata konsep yang maaf ya kurang benar. Saya tidak bilang salah ya, nanti saya dihakimi oleh para pendeta, tapi ini kurang benar. Ternyata ada satu hal yang perlu diubah terlebih dahulu. Karena kata bertobat, metanoia itu bahasa Yunani, Greek ya. Metanoia itu artinya bukan berubahlah hidupmu, bukan. Tapi apa? Berubahlah pola pikirmu. Katakan sama-sama, berubah pola pikir. 1, 2, 3. Merubah mindset, changing your mind. Itu yang paling penting dulu. Ya banyak orang berpikir, aku berubah, yes, aku stop, aku tidak mau nonton porno lagi hari ini. Kalap nama Yesus. Amin. 3 minggu kemudian nonton sak gebok. Karena apa? Kamu berpikir bahwa ini loh, I think ini yang harus tak ubah. Dan kamu akhirnya jatuh, dengarkan. Selama kamu tinggal dalam daging, kamu masih hidup dan bernafas. Saya tidak mau, tapi tolong ya, jangan berpikir, wah keadaan ini kok agak aneh, dengarkan dulu. Selama kamu tinggal dalam daging, masih bisa marah nggak? Tergoda untuk meso nggak? Jangan jujur, santai aja ya. Jangan takut sama Pak Komang ya. Pak Komang di jalan mau nang jopo kan. Masih bisa mikir keras nggak? Mantap ya. Bisa khawatir nggak? Tapi guys ya, yang membedakan orang yang dibaptis itu gini, nanti dia kan bertumbuh dalam sebuah komunitas gereja. Nah di gereja itu kamu akan diingatkan, kamu akan bertumbuh, kamu akan berubah lebih baik. Walaupun kamu akan jatuh, tapi akan makin berkurang. Makanya yang perlu diubah adalah pola pikirnya dulu. Metanoia. Banyak orang berpikir bertobat itu berarti mengubah cara hidupnya. Bukan. Ya, kalau dulu aku tidur, ini tidak salah ya. Aku dulu bangun pagi tidak pernah saat teduh. Sekarang aku harus saat teduh. Bagus lakukan, tapi saya jamin kamu tidak akan bisa konsisten. Pasti akan ada godaan. Bagus, aku tambah belas kan. Oke, mantap. Itu kayak Petrus ini. Guru, aku orang berdosa. Jangan dekati aku. Aku dia. Karena ini loh, mindsetnya. Orang berpikir bahwa selama ini kalau bertobat, ini saya mau bilang sama kalian. Oh hilang ayatnya bisa. Ini hilang. Ya tadi Pak kemarin ya. Kami menawan segala pikiran. Pertempuran manusia itu bukan kamu merubah gaya hidup, merubah apalagi kebiasaan-kebiasaan no. Tapi malah ini loh yang harus ditawan. Apa namanya? Pikiran. Dan harus ditaklukkan kepada Kristus. The battle is in your mind. Ini contoh nih ya. Saya sering mengkonselingi anak-anak muda di SMA yang berkomitmen. Mr. Adian, aku
aku memutuskan mulai hari ini aku akan membaca Alkitab sehari 10 pasang. Edian ya. Ri. Kalau pomne imamat tuh sak. Kalau aku mau coba imamat 10 ayatnya turu, kowe 10 pasang. Ternyata yang terjadi apa? Setelah itu seminggu kemudian dia datang, Mister kok angel, Mister ya godaannya banyak. Saya bilang, kamu soalnya mengandalkan kekuatanmu, komitmenmu. Sekarang ya, coba ubah mindsetnya. Yesus ngomong begini, metanoia. Yohanes juga bilang, metanoia, bertobatlah. Ubah pola pikirmu. Pola pikir yang seperti apa? Nah ini yang perlu Mister Adian yang perlu Kak Adian share kepada kalian. Dan Kak Adian tidak akan pernah bosan-bosan ngomong ini. Ya, salah satu pola pikir yang sering salah dalam hidup kita itu adalah gini. Kita memandang Tuhan itu sebagai pribadi ya yang masih memperlakukan kita menurut perbuatan kita. Ini memang akan sangat dikritik orang. Berarti orang Kristen tuh nggak usah jaga diri. No, dengerin dulu ya. Kita sering berpikir, Tuhan, aku hari ini retreat. Nah, tadi Kak Dian ngomongnya, aku hari ini retreat. Pasti nanti aku jauh lebih diberkati. Haleluya. Daripada orang-orang tidak pernah retreat. Artinya apa? Kamu sudah berkata begini, Tuhan, aku belani kowe ya. Awas kamu tak belani aku. Begitu kamu masuk dunia nyata, ada satu hal buruk terjadi. Terus kamu ngomong sama Tuhan, di Tuhan buktinya mana? Karena kamu masih mengandalkan perbuatanmu supaya kamu berpikir bisa merubah hati Tuhan. Guys, dengarkan keahlian. Pola pikir yang pertama, ingat ya, sejak kamu terima Yesus, Bapamu di surga itu tidak lagi memperlakukan kamu berdasarkan perbuatanmu, tapi berdasarkan apa yang sudah Yesus bayar di atas kayu salib. Katakan amin. Jadi kalau kamu jatuh dalam dosa yang sama, itu tidak merubah kasih Bapamu. Kamu harus ubah mindset ini dulu ya. Itu akan membuat kamu nanti bisa menikmati hubungan dengan Tuhan yang manis. Anak saya yang nomor 1 ya, kelas 2 SMP ya, Eleazar namanya. Dia kalau malam sebelum tidur suka baca buku rohani. Dia sudah habiskan beberapa buku yang saya sendiri belum habis. Suatu hari dia ngomong sama saya, "Pak, aku gagal menghabiskan buku ini." Loh, kenapa? Aku soalnya kemarin berkomitmen balik, saya ini selesai hari itu. Saya bilang, kamu berarti masih hidup. Saya tanya gini, loh kamu kenapa kok pengen baca buku itu? Dia bilang gini, ya supaya aku merasa kalau baca buku ini, aku nanti supaya karena dia sudah mengenal prinsip Kris ya, jadi dia ngomong, aku pengen merasakan kasih Tuhan lebih dalam. Terus ketika apakah kalau dia gagal baca buku itu, terus saya berkata begini, oke, karena kamu gagal baca buku rohani hari ini, maka kamu besok gak usah sarapan pagi ya, makanmu sekali aja 1 hari, karena kamu gagal. Ingat guys, Bapa kita di surga itu memandang kita sebagai anak. Loh, kok enak artian ya? Kita dikasih terus. Dengarkan, bukan kamu itu enak-enakan terus Tuhan kompromis dengan kesalahanmu, Tuhan mulai melunak dengan dosamu. No, Tuhan itu jijik akan dosamu. Tapi ingat, dosamu itu sudah dibayar sekali untuk selamanya di atas kayu salib oleh Yesus. Makanya kalau kamu gagal, Tuhanmu itu tetap memandang kamu gak berubah pandangannya. Kenapa? Karena yang dilihat di kamu, waktu Tuhan lihat Esra yang sedang melihat jam, Tuhan melihat Yesus. Kok kamu nih amin? Amin. Coyo lagi sih. Oh, oke. Suka kalian saya calon penginjil ini. Gak amin, berarti mau jadi penginjil deh. Aku lah enak jadi bisnismen yang ardian, duitnya akeh mau nginjil aku. Anu gak sampai. Amin. Jadi ketika Tuhan memandang Fritz, Tuhan memandang Yesus. Ketika Tuhan memandang Andika, Tuhan memandang Yesus. Andika mikir, tapi aku ini sering mikir saya gak kenal loh Kak Ardian. Tuhan saya mandang aku sering mandang Yesus kan? Iya. Kenapa? Karena perbuatanmu itu sudah gak payu di hadapan Tuhan. Wih, berarti enak Kak Ardian ya? Gak usah nyapo-nyapo ya. Dengarkan, ini keliru mana ya? Keliru kuadrat. Perhatikan Kak Ardian. Ketika kamu terima kasih itu guys, lihat nanti kasih itu akan merubah hidupmu. Namanya orang Kristen itu butuh proses. Ya. Siapa sih yang gak berdosa? Coba bilang yang berani ngomong sama Kak Adian. Kak Adian, sampai sekarang aku tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Angkat tangan sing dhuwur, tak kei tiket KKN Desa Penari. Dadi senane. Ada ya. Itu kebenaran. Pikiran harus ditaklukkan di bawah kakinya Kristus ya.
Dengarkan keadaan, banyak orang Kristen itu hidup berdasarkan perasaan. Ya, setelah dibaptis, nah ini ya, perasaan dibaptis. Saya tanya Fritz, kamu waktu habis dibaptis perasaanmu ya, Fritz? Senang. Senang. Senangnya gimana? Jelaskan. Senang kenapa? Ada deskripsinya toh? Ya, aku diberikan suatu fasilitas untuk berubah gitu. Suatu sarana untuk berubah. Wah, ya jawabannya ini yang diplomatis ya, sarjana hukum. Oke, aku diberi sarana untuk berubah. Oke, betul itu ya. Andika sudah baptis ya? Sudah. Terus perasaanmu waktu habis baptis apa? Biasa kan, rasa apa-apa. Apa gitu? Waduh, ayo udah mulai. Basah. Basah. Karena hati ya apa kan? Hati nuranimu sudah tumpul. Kalau Ardian ya dulu ya, waktu baptis ya. Itu aku nangis guys. Nangis apa? Aku nangis bahagia. Kenapa? Aku menjadi orang yang baru miliknya Yesus. Itu perasaan ya. Dan aku merasakan Roh Kudus menjamah aku langsung bahasa roh waktu itu ya. Dikasih karunia roh, aku benar ya syok karena ngomong gak tapi hatiku wayem. Dan aku ngomong sama Tuhan, 1 hari, 2 hari, wah hatiku jadi senang ya. Wah biasa ya. 3 hari ketiga biasa, hari keempat mulai biasa. Ya untuk ya sidik tapi biasa. Hari kelima biasa, hari ke-6 kuliah di kampus ketemu bermocoran rusak-rusak itu tambah rusak mana. Tapi ingat ya, keadaan bedanya gini. Begitu keadaan jatuh dosa lagi, keadaan sudah ada dalam satu komunitas. Nah ada kakak rohani yang ngingetin terus, yang menjaga hidupnya keadaan. Nah kadang bilang sama kamu kalau habis baptis sekali lagi, makanya dikatakan ya, jangan hidup berdasarkan perasaan atau pikiran. Ingat ya, keadaan kalau aku hidup berdasarkan emosi itu bagaimana? Dengarkan, ada banyak orang ngomong gini, keadaan pikiranku gak ada masalah kok, aku gak stres. Papaku kerjaannya baik-baik saja, aku kuliah ya gak tahu telat bayar SPP, aku sekolah juga baik-baik saja, aku gak kepikiran apa-apa. Tapi kalau kamu masih punya emosi, itu sebenarnya emosimu itu adalah manifestasi dari pikiranmu. Berarti ada sesuatu yang belum sembuh di pikiranmu. Lek kamu masih suka emosi dengan satu hal tertentu. Ini contoh nih, kadang punya emosi juga. Waktu muji Tuhan tadi ya, aku rasanya wah ya, aku merasa ada Tuhan ya, tapi aku memang meluapkan emosi, aku bersyukur, aku seneng. Suwe aku gak mencolot bareng cara nom-nom kayak gini ya. Karena kenapa? Di sekolahnya Kak Ardian itu pun SF-nya online. Ya, kemarin waktu saya retreat di tempat ini saya lompat-lompat sama teman-teman gereja saya, happy banget. Tapi itu juga ada unsur emosinya. Kenapa? Karena meluapkan kerinduan. Ya, di pikirannya keadaan apa? Yes, terima kasih aku bisa memuji Tuhan hari ini. Sama dengan kalau kamu emosi dengan satu situasi. Dalam pikiranmu ada satu pertempuran. Dan pikiran ini yang harus ditaklukkan. Amin? Caranya bagaimana sekarang? Ya, cara menaklukkan pikiran dibakari Kristus. Mindset pertama tadi kalian sudah bilang ya, Tuhan Yesus tidak memperlakukan kamu, Bapa di surga tidak lagi memperlakukan kamu berdasarkan perbuatan, tapi kamu diperlakukan berdasarkan apa yang sudah Yesus kerjakan. Ya, enak ya kalian, tergantung perbuatannya Yesus. Saya mau bilang, kalau kamu nggak mau menerima semua harga yang dibayar Yesus sepenuhnya, berarti kamu sedang berkata begini. Salibnya Yesus gak cukup bayar dosaku. Aku masih harus mengusahakan ABCD untuk bisa membuat Tuhan berkenan dalam hidupku. Padahal salibnya Yesus itu lebih dan lebih dari cukup. Harus yakin guys. Kalau kamu kebenaran ini benar ya, coba buka Matius 6 ayat 33. Oh benar, come on. Ini ayat favorit yang disukai para pengusaha. Ya. Lek dilolok-nono gereja tok ae gak kerja. Biasanya pakai ayat ini untuk melawan ya. Andalan ini. Nah, ini ya Kak, ya kan? Saya cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semangat ditambahkan kepadamu. Ya. Dengarkan keadaan ini ya, lihat. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. The truth itu bicara mengenai apa? Ya, kebenaran bahwa bukan kebenaran perbuatan-perbuatan benar itu tidak salah, tapi kebenaran yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan itu adalah apa? Kebenaran bahwa kamu ini hidup di dalam Kristus, hidupmu nggak sama dengan dunia karena kamu sudah diletakkan dalam Kristus dan Kristus itu menaungi kamu sehingga Bapa di surga itu ngelihat Kristus terus dalam dirimu. Ya, Andi gagal saat teduh, tapi Bapak lihatnya apa? Yesus rajin saat teduh. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, Andi gagal saat teduh, ledek dier mati Andi. Amin di. Halo.
selesaikan di luar lapangan. Ya. Karena tadi itu the truth. Ya, hari ini kamu diminimalis sama Pak Arfan, tidak boleh bawa handphone. Coba lah bawa handphone. Aku ngomong kalian kalau buka Instagram kan. Sambar bledek. Yesus. Oh, kalau Yesus gak mati, sudah sambar petir kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong loh di Hukum Taurat itu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan lagi ngomong lewat firman-Nya. Kamu main gadget ini jadi Tuhanmu gitu. Sambar bledek kamu. Kena kutuk. Tapi kenapa? Yesus sudah mati. That is the truth. Dan ingat ya, ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir. Konteksnya apa ya? Tuhan sedang ngomong ya, ayat ini kan bicara ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh, ya hidupnya kekurangan. Tapi Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir akan hari esok ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh mikir, besok ini aku ngalami apa sih? Karena berkat yang hari ini, itu akan selesai hari ini. Jadi ini good news ya buat kalian. Ini masalah pola pikir juga ya. Kamu percaya nggak kalau Tuhan sanggup jagai kamu dari perbuatan-perbuatan yang buruk, habit-habit lamamu itu? Percaya nggak kalau Tuhan bisa jagai kamu? Hasilnya percaya bisa mengubah kamu? Bisa. Tuhan tuh punya banyak cara kok untuk membuat hidupmu lebih baik. Ya, Kak Ardian itu pernah ya mau berbuat dosa, ya, berbuat dosa, dosanya pria, ya, kamu tahu lah. Tiba-tiba Kak Ardian hari itu diberi banyak kesibukan sampai Kak Ardian lupa untuk berbuat dosa. Ternyata ada orang-orang yang mendoakan keadilan supaya kadang jatuh dosa. Percaya nggak kalau kasih Tuhan bisa mengubah kamu? Lu nanti tetap jatuh nggak Pak? Jatuh nggak apa-apa, tapi tidak akan lebih parah dari sebelumnya. Dan lama-lama akan hilang. Dan kamu akan jadi kudus. Kamu sudah kudus guys ya. You need to know that you already holy. Kamu perlu tahu, aku ini sudah kudus. Statusku ini kudus. Identitasku ini sudah baru. Aku ini hanya Tuhan yang dikasihi. Ya, ini contoh ini ya, ini contoh simple. Suatu hari, jadi saya suka dengan contoh ini ya. Ini mic-nya game over ini. Ada gantinya ada ini. Nah, ada aku mikir Meva. Meva muji Tuhan semua. Ya, modus. Jelas ya. Oke ya, nah Meva itu dia tadi kan keadaan duduk situ, dia datang gitu kan. Biasanya ini dia curhat gitu. Oke ya. Mau ngomong mau lali ya sebenarnya. Ya, tadi apa? Ada satu contoh ini ya. Misalkan keadaan ikut kerja bakti, ya. Kerja baktinya membersihkan gotnya kotor. Wis pokoknya kok isinya sebuah ngalir ya, semua mau nemu apa kotor semua sampai bau semua. Kemudian Pak RT yang menjadi kepala kerja bakti itu ngomong, oke, kerja baktinya sudah selesai, boleh pulang semua. Maka keadaan pulang. Kotor toh, kotoran tok peceren got ya, peceren ya. Nah dia. Kemudian keadaan mandi bersih keramas, rosik wangi semprotan parfum jos ya. Ini ada satu parfum yang aromanya saya kenal di sini ya. Parfumnya kalau nggak salah merknya Pierre Cardin. Bisa salah ya. Wangi sekali. Siapa yang pakai saya nggak tahu ya. Nah itu. Kemudian keadaan wangi toh, wes wangi ganteng. Ya toh istriku sudah ganteng ya, klimis pakai minyak rambut ya. Tiba-tiba Pak RT datang lagi. Adian, ono got situk mana sih guru bersih. Kira-kira aku gelem kotor-kotor mana ya? Wis wangi Pak, nggak sepatu Pak, arep lungo Pak. Demikian juga hidup kita dalam Kristus. Kamu itu sudah dibersihkan. Kalau ada godaan untuk kotor lagi, berkubang lagi, akan ada keengganan dalam dirimu yang akan disat oleh Roh Kudus. Masalahnya itu buat dengerin atau tidak? Tuhan tidak kekurangan cara untuk menjaga hidup kalian. Ya, pulang dari tempat ini, ubah your mindset. Jangan takut kalau kamu nanti gagal. Jangan takut kamu gagal. Ingat, Yesus bekerja dalam dua hal. Firman-Nya, kedua tubuhnya. Di sini ada komunitas gereja yang sangat menurut keadian sangat kekeluargaan sekali ya. Pasti mereka akan lihat Pak Komang tuh cerita sama keadian. Aku datang ke rumah-rumah jemaat keadian. Aku ngomong sama mereka, kita yang harus datang. Kamu tahu, itu kalau gereja kayak gitu berarti sudah sesuatu itu guys. Itu cara Tuhan untuk balik kamu kabeh. Pak Komang saya kesel gak apa-apa. Amin Pak Komang. Upahnya besar di surga. Guys, dengerin. Sampai kayak gitu guys ya. Ya Pak Arfan sampai ngajak sopo kain mangan ning ngene ndi.
ning ngene lungguh gitu. Sampai orang sing mah hilang imannya apa sapa ya. Kenapa guys? Itu cara Tuhan untuk balik ke kamu. Sudah dibaptis belum? Sudah. Kamu jadi iso males mbak Tuhan, jadi iso guys. Makanya ada cara-cara untuk narik kamu lagi. Ya. Di belakang itu ada Ko KJ, itu anak rohani saya. Dia laki-laki. Nah, kamu bisa tanya hidupnya dia bagaimana ya ketika sudah terima. Dia anaknya pendeta loh guys. Ya, Kak Ardian sangat mengerti kehidupannya dia. Ya. Lo tanya sendiri dong. Kayaknya jomblo. Oke, itu nanti selesaikan di luar ya. Ya, bagaimana dia pasti kalau kamu tanya sih aku kaji bagaimana setelah dibaptis hidupnya kudus terus. Tanya sama siapanya bagaimana ya. Bagaimana Tuhan membawa dia kembali ke dalam hatinya Tuhan. Bagaimana dia berproses setiap hari. Guys, dengarkan. Start from now, change your mind. Ubah dulu mindsetmu dan nanti kamu akan bisa mengubah kehidupan. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah. Kita buka di dalam 2 Samuel 9. Ini kisah yang sangat saya sukai. Nanti setelah ini ya, saya ingin kita komunikasi sama Tuhan. Each of you one by one. Sampai jam berapa waktunya? Sampai jam 12. Mantap. Sesok pray los. Ya. Saya pengen kita membaca satu kisah. Ini saya baca kisah ini guys, saya nangis bahagia. Jangan selalu lebay ya. Harus lebay dong buat Tuhan ya. Hei, 2 Samuel 9. Ya. Sebelum ke 2 Samuel 9, saya pengen dibuka dulu 2 Samuel 4. Ya. Yang 9 disiapin ya. Yang 4 ditayangin di sini coba. Ayatnya yang keempat. Ini saya mengakhiri dengan sebuah kisah ya. Semoga nanti bisa memberkati kalian ya. 2 Samuel 4 ayat 4 ya. Ya, nanti saya akan review poin-poinnya supaya kamu terima itu ya. Catatan kalau kamu merasa tadi penting. Nanti kalian akan mengulangi lagi poin-poinnya. Ini ya, 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan, anak Saul ya. Kamu tahu nama Yonatan kan ya? Di sini ada namanya Yonatan. Oh ya. Yonatan ini anaknya Saul. Dia bersahabat karib dengan Daud ya. Sekolah minggu pernah baca kisahnya ya. Saul itu benci Daud, tapi Saul punya anak namanya Yonatan. Itu bersahabat karib dengan Daud. Bahkan ketika Saul mau bunuh Daud itu, Yonatan dengar kok. Yonatan datang ke Daud. Oh Daud, dengar loh, bapakku arep mateni kon minggato sik, 3 wulan cok balik. Kok mati lek gak ngono. Ya Daud kabur. Lihat. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ada satu peristiwa ya. Saul dan Yonatan ini lagi perang ya. Mereka papa dan anak ini pergi berperang bersama-sama ya. Waktu itu Daud sedang dalam persembunyian. Peperangan itu terjadi di Yisrael ya. Dan Saul dan Yonatan mati. Yonatan punya anak nih ya. Saya bacakan ya. Ia mempunyai seorang anak yang berumur 5 tahun yang cacat kakinya. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Jadi anak ini kenapa kakinya cacat? Inang pengasuhnya mengangkat dia waktu itu lalu lari. Jadi ceritanya gini nih, si anak ini, ya anaknya Yonatan ini, cucunya Saul ini, itu lagi ketika mendengar kabar Saul sama Yonatan mati perang gitu ya. Inangnya kaget ngangkat bayi ini kepleset. Bayi ini jatuh dan kakinya jadi timpang. Namanya dia adalah Mephiboset. Nama anak ini Mephiboset. Ya ini kisah nggak terkenal guys, tapi ini kisah sangat luar biasa. Nanti akan cerita ya. Yo mamen. Ya. Mephiboset ya. Nah, perhatikan kalian. Mephiboset ini ternyata firman Tuhan itu kalau kasih nama ditulis itu pasti ada artinya. Mephiboset ini artinya adalah kalau diartikan ya, kalau kamu punya Alkitab Sabda itu artinya adalah bernafas dalam malu. Shaming. Isin. Malu kenapa? Karena dia hidup dalam aib ya. Timpang. Ini bukan sekedar kisah biasa guys, tapi ini kisahnya ada makna rohaninya. Ini ada satu tipologi bahwa ini loh. Kita ini kadang-kadang hidup kita ini timpang, satu Mephiboset. Kita bernafas dalam malu. Kenapa? Karena kita nggak bisa lepas dari dosa-dosa tertentu kita. Ya nggak? Ardian, aku bertahun-tahun pengen lepas dari pornografi. Oh banget. Aku roto isin, aku lihat misalnya aku kayak Tuhan sungguh-sungguh mana. Timpang. Ardian, aku dulu pernah bojoi orang Ardian. Dan aku perbuatan jelek itu saya diinget-inget sampai sekarang kemudian. Aku kalau ingat masalah duit itu aku mesti ingat masalah itu. Hatiku gak enak. Aku mau dekat sama Tuhan gak iso tenang.
timpang. Keadaan aku pernah utang gak bayar keadaan. Lek ketemu orangnya aku isi keadaan aku malu. Timpang. Bernafas dalam malu. Keadaan aku gak mau datang sama Tuhan keadaan. Soalnya aku pernah wis janji mbek Tuhan aku bernasar dan tidak aku penuhi. Aku bernasar gaji pertama aku tak kekno Tuhan, tapi aku gagal keadaan. Aku mau datang mbek Tuhan lagi malu. Timpang. Mephiboset. Ardian pernah jadi Mephiboset. Ya. Sekarang kita buka di ayat yang ke 2 sampai 9. Nah, ingat ya. Mephiboset ya, masih hidup dia ya, timpang. Saul Yonatan mati. Kemudian suatu hari. Nah, dulu Daud sama Yonatan tuh kayak sinetron guys kisah persahabatannya. Tahu nggak? Waktu mereka di sebuah padang gurun malam-malam gitu ya. Mereka ngomong David, Daud, ya, bahasa Inggrisnya David ya. Kemudian Jonathan, yes. Mereka bukan homo loh guys ya, salah. Ya. Karena dulu banyak orang homo menyerang. Ini loh contoh homo di ayat kamu Daud dan Yonatan. Sama ada orang ngelukis mereka Daud telanjang gitu. No, itu salah. Mereka persahabatan yang apa ya? Filia. Ya, kasih persahabatan. Saya ngomong, Yonatan, Daud, aku mengikat sumpah dengan kamu dengan darah. Maka mereka saling melukai namanya. Ini tanda bahwa sampai mati hidupku adalah milikmu juga. Nanti aku senang, kowe kudu melok senang. Ya, karena Yonatan sudah menganggap Daud saudaranya sendiri. Mereka bersahabat sekali. Di sini ada nggak yang sohib ya? Bestie, bestie ya, bestie ya. Dia. Nah, suatu hari Daud mendengar ini. Ya, Saul dan Yonatan mati toh, Daud sedih. Terus akhirnya Daud kan jadi raja. Nah, yang menjadikan gini guys ya, Mephiboset ini sakno ya. Dia kan diberitahu sama orang-orang, ini Saul sudah mati. Ya, Saul mbahmu itu mati. Saya ini dadi raja Daud. Kon gak harus ya. Daud itu dulu mah dipateni Saul bolak-balik. Pasti Daud akan pingin balas dendam sama keluarga. Serem ya. Bisa mikir logikanya ya. Dulu mbahku gandeng mau bunuh dia. Saiki mbahku mati. Kakekku meninggal, sekarang dia pasti ingin bunuh balas dendam kak. Iku diomongin kayak Mephiboset. Jadi Mephibosetnya akhirnya hidup dalam malu ya. Dia merasa gak punya kekuatan, pincang. Diomongin yang salah-salah bisa. Ya. Nah, kita baca ayatnya yang ke pasal 9. Saya akan selesai habis ini guys. Jangan khawatir, bari mangan, tenang, beres. Ya, 2 Korintus 9. Buka dong. Ayatnya yang ke-6. Sorry. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-1 deh, ya. Saya bacakan atas saudara ya. This is the story of love ya. Berkatalah Daud, ini ya. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Jadi suatu malam tuh Daud lagi lihat tangannya gini. Iki lah bekas lukaku Mbak Yonatan. Langsung dia kangen gitu Yonatan. Duh, Yonatan wis mati ya. Kemudian dia berteriak, masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena siapa? Yonatan. Itu gara-gara Saul ya. Ali Daud orang hati Mbak Saul ya, tapi Mbak Yonatan gak orang hati deh. Ini bicara perjanjian, covenant, ya. Ada satu covenant, ya. Kemudian ada seorang keluarga hambanya Saul namanya Siba, dia dipanggil, terus ditanyai sama Daud ya. Kita langsung loncat aja. Intinya Daud tanya, masih adakah keluarganya Yonatan? Langsung ayat ke-6, ya, ya. Kemudian Daud datang ke rumahnya, ya dibilangi ada namanya Mephiboset, areke pincang. Kamu bisa bayangkan ya, Mephiboset lagi di rumah, ya Daud langsung, oke, aku akan datang ke sana. Jawab ya, dia tinggal di mana, gitu ya? Dia tinggal di satu tempat, ya, ayat 4 ya. Coba mundur ayat 4. Di manakah dia? Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar. Lodebar itu nama tempat. Waktu keadaan search ya, arti kata Lodebar itu ternyata artinya apa? Tidak ada rumput. Wes hidupnya dalam malu, tidak ada rumput sisa. Padang gurun. Oleh mangan ya. Jadi ini makna rohaninya begini guys ya. Rumput ini kan makanan ya. Makanan itu kan kalau kita lihat secara rohani kan makanan firman Tuhan. Wis uripe dosa tok ya, dituduh-tuduh gak jelas, diingatkan dosa-dosanya terus ya. Sin conscious, sudah gitu gak punya komunitas gereja yang membangun. Itu sama guys. Ya, banyak orang-orang gak punya komunitas. Kamu tak kasih visi. Pulang dari sini cari jiwa bawa ke gereja. Amin. Sama loh guys ya. Di padang no padang rumput, gak ada rumput, kasihan dia. Terus kalau gak tahu bertumbuh bisa. Kamu bayangkan dia lagi di rumah, mungkin lagi putus asa kayak biasanya, hidup gak jelas gitu, tiba-tiba terdengar kereta kuda datang dan Daud datang dengan pasukannya. Kira-kira dipikirkan dia, mati aku, dipateni aku iki wis, mati aku, bongko aku ini, kasar-kasarnya gitu ya. Dan kamu tahu begitu Daud datang, ayat 9, 6.
Dan Mephiboset bin Yonatan menghadap Daud dan sujud menyembah. Langsung disembah. Daud jadi raja tuh, disembah. Peti deh. Hamba adalah Mephiboset. Terus aku mbak apa no pasrah. Kamu tahu orang bayangannya apa? Aduh, aku diapa no iki, aku diapa no iki. Ini adalah kisah rohani. Membayangkan hubungan kita dengan Tuhan. Daud ini melambangkan Tuhan. Kadang-kadang kita juga gitu toh. Waduh, aku lihat doa sampai Tuhan ini kira-kira aku diampuni kayak. Aku ini minta ampun, saya gagal mana? Aku minta ampun gagal mana? Kayak diampuni kayak. Akhirnya kita salah paham sama Tuhan. Hari ini kita ngalami apa? Beruang. Aku dihukum Tuhan hari ini. Hari ini retreat berangkat ya, macet. Ada nggak yang mikir? Jangan-jangan Tuhan nggak mengizinkan kita berangkat retreat. Loh, apa berarti? Iya dong. Padahal kamu macet itu, ya sebenarnya iblis nggak mau kamu dapat berkat di tempat ini. Makanya kau dikai macet, gitu. Mikirku, loh, change your mind, diubah pola pikirnya. Ya loh, mikirnya jauh Tuhan terus yang hukum, Tuhan terus yang Tuhan gak apa-apa, Tuhan pun berkati kontok. Ya, bolok lagi dihukum Tuhan lagi, dihukum Tuhan ya. Ya, sama dengan Mephiboset ya. Aku dihukum. Kamu tahu apa yang dibilang Daud tadi ya? Kata pertama yang dijawabkan Daud apa? Jangan takut. Oh, ini mantap ya. Ada seorang ahli Alkitab pernah meneliti, aku gak pernah ngitungin sih. Katanya kata-kata jangan takut itu di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Baru itu jumlahnya 365 kali. Cocok dengan 1 tahun 365 hari. Terus sama dia ditafsirkan gini, berarti manusia itu tiap hari selalu penuh rasa ketakutan. Pernah muncul rasa takutnya masih tiap hari. Takut, hati-hati. Kagak masker ya bangku, hati. Aku takut, aku mati. Mikir, misalnya gak apa-apa ya, tiba-tiba takut. Aku takut nanti gak dapat jodoh. Aku takut sesok bisnisku ki opo ki ya. Sesok sekolahku ki opo ya. Kan setiap hari ada ketakutan yang muncul. Dan kamu tahu guys, Yesus ngomong apa? Daud ngomong apa? Jangan takut. Hari ini guys ya, Tuhan yang sama ngomong sama kalian di tempat ini semua. Jangan takut. Amin. Jopeti. Ya, lihat. Dia ngomong, aku pasti akan menunjukkan apa? Kasihku. Ini kata Tuhan pada kalian juga hari ini. Aku akan menunjukkan kasihku kepada kamu sekalian. Amin. Oleh karena Yonatan ini adalah ayahnya dia. Ini bicara perjanjian. Hari ini Tuhan ngomong sama kalian. Jangan takut. Hari ini aku akan menunjukkan kasihku karena apa? Karena perjanjian yang sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Not depend on your work. Gak tergantung dari apa yang kamu perbuat. Semua karena Yesus. Dan hebatnya lagi lihat. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Guys, dengarkan. Pulang dari retreat ini, miliki mindset yang benar. Sampai kapanpun, Tuhan akan selalu rindu mengajak kalian makan sehidangan dengan dia. Makan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti apa? Firmannya yang mana? Yang mau makan? Yang gini misalkan ya. Jika matamu sesat, cungkilah matamu. Apa yang itu? Firman Tuhan yang menyatakan apa yang sudah Yesus bayar dalam hidup. Ya, saya pernah ngomong berkali-kali toh, Yesus loh kak, yang nyuruh nyungkil mata tuh Yesus loh kak. Mau merealisasikan itu, coba gak apa-apa ya, matamu sesat cungkilan, kamu di sini semuanya buta semua nanti di sini ya. Tanganmu potong kabeh situ pasti ya. Karena apa? Jika tanganmu sesat, penggalan tanganmu itu. Apakah Yesus ngomong itu untuk kita lakukan? No. Yesus sedang ngomong itu kepada orang-orang yang merasa dirinya benar. Sebab mereka berkata, ternyata nggak bisa ya memenuhi standar hukum. Change your mind. Ubah pikirmu hari ini. Ya. Setelah saya sharing hari ini, saya pengen kamu punya pemikiran yang baru. Kita mau datang sama Tuhan dan memandang Dia sebagai pribadi yang penuh kasih, yang selalu ingin makan seperjamuan dengan kalian. Amin, saudara. Saya pengen main musiknya, main musik guys. Let's come to His presence. Come on. Mari ambil saat teduh sejenak di depan Tuhan. Kuramaya syakakara. Walaupun mungkin ini jamnya makan malam, ya, tapi kita sudah diberi makanan rohani sesi pertama. Saya ingin kita semua ambil saat teduh di hadapan Tuhan. No voice. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan, guys. Kirana ramaya syakakara. Sama seperti Mephiboset Tuhan. Kadang-kadang kami memandang Kau sebagai pribadi yang masih terus menghitung-hitung salah kami. Ngitung-ngitung salah kami terus setiap hari.
Tapi kami mau berkata, dari kisah Mefibosat ini kami tahu, itu bukan sekadar kisah, tapi itu adalah tipologi. Itu melambangkan apa yang akan terjadi nanti. Bahwa walaupun kami ini timpang, kami tidak sempurna, tetapi engkau tetap selalu rindu makan seperjamuan dengan kami. Orang maya syakaka. Ayo datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Come on. Sambil kalian merenungkan, kalian akan mengingatkan poin pertama. Pertobatan itu bukan masalah sekedar kamu mengubah gaya hidupmu. Gaya hidup itu bisa kamu ubah 1 minggu, 2 minggu bisa, 3 minggu bisa, 1 bulan belum tentu. Nanti bisa kamu ulangi lagi dosa yang sama itu. Karena kamu hidup di tengah dunia yang sudah terkutuk. Sometimes kamu akan jatuh lagi. Tapi kadang mau bilang sama kalian, pertobatan yang sejati dari kata aslinya itu adalah merubah pola pikir. Change your mind. And it will change your life. Begitu pola pikirmu diubah, maka hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Uramaya syatakara naramatakaram. Yang kedua, Tuhan selalu rindu seperjamuan dengan kalian. Tuhan memandang kau seperti Tuhan memandang Yesus yang dikasihinya. Bapa memandang kau seperti memandang Kristus yang sudah sempurna itu. Semua ketimpanganmu itu ditutupi oleh meja perjamuan itu. Meja perjamuan di mana Yesus makan bersama-sama dengan engkau. Semua kesempurnaan Yesus itu jadi bagianmu. Ini terdengar sangat klise, terdengar sangat diawang-awang, tapi ini kebenarannya. Sebab kalau kamu pengen diperlakukan Tuhan berdasarkan perbuatanmu, kamu udah gak pernah lulus. Makanya Yesus mati untuk kamu. Hei kamu yang barusan dibaptis, yang barusan terima Yesus, ingat kebenaran ini. Hiduplah di bawah kasih karunia. Hiduplah di bawah kasih karunia. Jangan hidup berdasarkan perbuatanmu, kamu akan gagal. Tapi minta kasih karunia sama Tuhan, maka Dia akan bisa mengubah hidupmu. Semua mata tertutup, saya rindu menantang saudara yang selama ini masih punya keterikatan tertentu dengan hal-hal tertentu. Saya tidak mau sebutkan itu apa, kamu yang